Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada saat ini kita sedang duduk bersama seorang yang sangat istimewa dan sangat berilmu tinggi. Pada saat ini kita akan membicarakan tentang profesi hukum, yaitu terlebih pada hukum pada hakim. Selanjutnya akan dilanjutkan. Boleh diperkenalkan dirinya, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhyiddin. Saya alumni Ciputat yang masuk tahun 83. Waktu itu masih sarjana muda dan diselesaikan kurang dari 3 tahun. Kemudian masuk sarjana lengkap 1 tahun 8 bulan selesai, dan masuk master di Institut Business Law. Kemudian S3 saya di UIN Bandung, diselesaikan 2 tahun setengah itu dengan cum laude. Ini kemudian saya, jika dibandingkan kawan-kawan se-Indonesia seangkatan yang masuk 83, saya orang yang pertama keluar dari kampus selesai. Jadi saya masuk Cakim tahun 88, itu mereka masih pada kuliah. Se-Indonesia pun kawan seangkatan masih pada kuliah. Jadi kemudian tahun 91 saya diangkat menjadi hakim di Denpasar, kemudian mutasi sesuai dengan kelasnya sampai di Jakarta. 16 tahun saya dinas di Jakarta dengan beberapa tempat, beberapa tempat jadi pimpinan pengadilan juga, dari mulai 1B sampai 1A. Kemudian hakim tinggi di beberapa tempat. Jadi mulai tahun 91 sampai sekarang kurang lebih sudah 34 tahun menjadi hakim ya. Ini perkenalannya. Kemudian yang selanjutnya, ya mudah-mudahan adik-adik juga mendapatkan ilmu yang berkah. Kalau ingin menjadi orang ilmuwan, menjadi pemikir, itu ya keberkahan dosen itu sangat-sangat bukan menentukan juga, artinya sangat berperan ya. Kata Sayyidina Ali, ana abdun liman allamani walau harfan. Aku adalah hamba terhadap orang yang mengajariku walaupun dia 1 huruf. Jadi dosen perannya penting sekali di situ. Saya juga turut mengajar juga di beberapa perguruan tinggi dulu waktu masih muda, karena sekarang usia saya sudah 63, kayaknya waktunya karena di masyarakat juga ya, aktif di kampung di MUI sini, kemudian di Nahdlatul Ulama juga, jadi waktunya capek ya gitu. Ini saja mungkin pembuka dari saya. Mudah-mudahan adik-adik terus dapat ilmu yang manfaat dan berkarir dengan karir yang linier. Silakan. Terima kasih. Baik, bisa kita ketahui bersama teman-teman bahwasannya seorang yang istimewa pada malam hari ini telah banyak melampaui track record. Salah satunya sebagai dosen, tadi juga sebagai ketua pengadilan, dan saat ini beliau adalah seorang hakim tinggi di Jakarta ya. Tinggi di Jakarta. Kira-kira Pak, dalam profesi Bapak ada nggak sih regulasi atau undang-undang yang mengatur tentang hakikat seorang hakim itu, Pak?
Sudah lama itu ya, di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 itu sudah diatur tentang Undang-Undang kekuasaan kehakiman, dan itu ada juga dalam Undang-Undang 48 2009 itu juga diatur tentang kekuasaan kehakiman. Hakim itu memang diatur begitu ketat sebetulnya. Jadi bukan hanya itu diatur di batasan-batasan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, bagaimana hakim bersikap, bagaimana hakim harus mengadili, bagaimana hakim harus mempunyai ilmu yang mumpuni, karena hakim itu wajib menggali satu permasalahan yang beredar di masyarakat. Sebetulnya dalam Islam itu sudah ada, juga dibatasi dalam kode etik. Jadi kalau kita merujuk kepada batasan-batasan itu, ya sebetulnya di Islam itu banyak, sudah tinggi sekali ya. Contoh misalkan saya katakan tentang hukum acara ya. Bagaimana hakim bersikap integritas. Coba jadi kita Fathul Mu'in itu ada itu. Hakim itu di satu terminal kehujanan ya, dia tahu bahwa itu ada orang yang bawa payung, dia lagi berurusan di pengadilan. Hakim yang kegerimisan tadi disodorkan payung, itu wajib ditolak. Itu Islam itu sebetulnya, integritas itu udah cukup. Atau dalam hukum perdata tentang pembuktian ya, dalam pasal 163 HIR, kan HIR itu kan hukum Belanda yang masih dipakai di Indonesia. Kenapa masih dipakai? Karena Indonesia itu dijajah Belanda. Menurut perhitungan kan 350 tahun lebih ya. Maka 350 tahun hukum Belanda pasti membumi. Jangankan 350 tahun. Contoh misalkan ada seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki. Jangankan 10 tahun, baru 1 tahun sudah bisa menyesuaikan diri itu si perempuan dengan tabiat suaminya. Oh, suaminya bangun dengan air putih, makannya kesukaan ini, yakin bisa menyesuaikan. Apalagi Indonesia itu dijajah Belanda 350 tahun lebih. Maka hukum Belanda membumi sampai saat ini dipakai. Apakah itu sumbernya dari Belanda? Ternyata tidak. Apa yang di Belanda itu ternyata bersumber dari hukum Prancis. Karena Belanda dijajah Prancis 450 tahun itu sejarahnya. Maka Prancis hukumnya ada di Belanda, Belanda ada di Indonesia. Kemudian apakah Prancis dia menciptakan hukum? Tidak, ternyata hakim apa yang namanya hukum-hukum yang ada di Prancis sudah dari Spanyol. Karena Prancis dijajah Spanyol 540 tahun. Berarti hukum Spanyol ada di Prancis. Apakah Spanyol menciptakan hukum sendiri? Tidak. Ternyata Spanyol itu kan ditaklukkan Islam itu 760 tahun sampai terakhir kerajaan Andalusia. Maka yang disebut tadi di Indonesia dipakai pasal pembuktian tentang hukum perdata yang ngambil dari Belanda pasal 163 HIR, di Prancis sama, di Spanyol sama, di Islam al-bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankaro. Itu ada dalam peraturan Undang-Undang 14 tahun 70, Undang-Undang 48 2009 tentang bagaimana hakim harus menggali hukum yang beredar di masyarakat, tidak boleh menolak. Sama di Perancis begitu, di Belanda prinsipnya begitu juga, di Spanyol begitu. Bukankah kaidah hukum al-hukmu yadurru ma illatihi wujudan wa adaman? Udah ada komplit. Bagaimana tentang hukum perdata, undang-undang tentang pencatatan, tentang notaris, ya,
atau tentang undang-undang hak cipta yang kemarin rame diributkan, hak cipta kan harus didaftarkan, betul kan? Harus didaftarkan di dirjen, di kementerian. Bukankah dalam Al-Quran sudah ada? Fakatibuhum in alimtum fihim khairo. Itu ayat Al-Quran. Hurufnya, kalimatnya adalah fi'il amar, tetapi amarnya, fi'il amarnya itu kalimatnya diikuti dengan kalimat in. Ya, maka di situ tidak wajib, kata ulama usul fikih, menunjukkan lil irsyad. Artinya linear semua sebetulnya dengan Islam, hanya kita menggalinya. Maka hukum tata negara juga begitu, bukan tatanan kemasyarakatan. Ada tatanan masyarakatan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jaril junub, dan seterusnya. Di situ sudah diatur tatanan-tatanan pergaulan. Jadi dalam Islam itu komplit, tinggal kita yang mengelaborasikannya. Ini mungkin pertanyaan jawabannya dari saya seperti itu ya. Silakan Dek. Terima kasih Bapak. Jawabannya mungkin itu tadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman terkait profesi Bapak ya. Iya. Teman-teman dipersilakan yang ingin bertanya. Mungkin Bapak, kalau misalkan balik dari Bapak kan seorang hakim. Iya. Melihat kalau misalkan dari perjalanan Bapak sebelumnya yang dari masa kuliah, Iya. kemungkinan jadi seorang calon hakim, Iya. sampai menjadi hakim saat ini, Iya. mungkin dulu sebelum Bapak menjadi seorang hakim itu Bapak menjalani kayak, kan dalam hukum ini kan banyak ya profesi seperti notaris, advokat dan lain-lain. Bapak itu dari memang saat kuliah itu memang sudah ada keinginan untuk menjadi seorang hakim, atau memang dari sebelum Bapak menjadi hakim itu Bapak bergelut di bidang advokat kah, atau mungkin di notaris kah gitu? Baik, terima kasih. Saya sebelum jadi hakim dan bahkan sebelum kuliah, yang saya geluti adalah dunia pesantren. Dalam dunia pesantren ada kitab yang namanya kitab Ta'limu Ta'alim Thoriqut Ta'allum. Itu kitab bagaimana kita diarahkan cara belajar. Itu kitab ditulis oleh Imam Zainuddin Al-Maribari, seorang ulama India yang sekarang negara di tempat dia lahir jadi Pakistan. Karena ketika kitab itu ditulis, Pakistan belum merdeka. Itu di situ begini dijelaskan. Tidak dibenarkan kita mencari ilmu karena untuk satu pekerjaan gitu. Ini artinya bahwa raihlah ilmu setinggi mungkin, tanamlah padi, rumput akan ikut. Carilah ilmu, dunia engkau kuasai. Makanya ketika orang yang berilmu, itu dunia pasti dikuasai. Contoh rektor-rektor yang dulu, kayak contoh saya, yang saya kenal ya, Azumardi Azra, seorang santri. Fakhri Ali, seorang santri. Itu seorang santri. Kemudian dia menjadi karir yang bagus karena keberkahan dari ilmunya itu. Maka ketika Sayyidina Ali itu disampaikan tentang hadis dari Rasul, kata Rasul begini, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha.
Aku adalah gudangnya ilmu dan Ali pintunya. Artinya orang kalau misalkan masuk gudang nggak mungkin lewat jendela, pasti masuk pintu. Ini menandakan bahwa Ali adalah luas. Mendengar hadis itu kaum Hawari terpecah. Tidak sepakat dia dengan kalimat itu. Ya. Dipanggil tuh Ali dengan kerumunan yang beberapa kerumunan. Ya. Dikatakan di situ, ya Ali, halil ilmi afdalu minal mal. Manakah yang lebih utama, ilmu ataukah harta kebendaan? Dari 7 sampai 10 kelompok pertanyaan itu semua. Tetapi Ali jawabannya berbeda-beda. Al ilmu afdalu minal mal. Kata kelompok yang satu, madza ra'yuka? Gimana pendapat engkau? Kok ilmu itu lebih utama daripada harta? Dijelas diuraikan, al ilmu mirasul anbiya. Ilmu itu warisan para nabi. Wal malu mirasul qarun wasyudad wa fir'aun. Jawaban satu. Jawaban yang lain lagi dia jawab lagi, madza ra'yuka? Al ilmu al malu yundarisu. Harta gampang habis, sedangkan ilmu tidak. Dan banyak lagi. Maka ketika orang punya ilmu, nilainya jauh lebih tinggi. Maka ketika itu ditujukan kepada saya tidak berpikir untuk menjadi hakim. Bahkan waktu pesantren, saya kursus mesin mobil, punya ijazah. Kursus mesin motor, punya ijazah. Ya kali-kali saya pakai peci, turun di bawah mobil gitu kan, yang kelihatan. Tapi ilmu itu juga nggak hilang sampai sekarang. Ya, kursus-kursus yang lainnya. Ini artinya bahwa ilmu itu kita raih. Ya, kita raih sebanyak-banyaknya. Maka ya dunia akan mengikuti. Saya waktu di pesantren, saya hanya mengkaji saja. Hanya memang takzimnya ke kiai itu kita tambah. Kenapa demikian? Karena kata Nabi, abuka salasun, bapak engkau 3. Kalau orang yang udah menikah, abuka alladhi waladat zawjataka, ayah ibu, abuka alladhi waladatka, wa abuka alladhi waladat zawjataka, wa abuka alladhi ta'allamaka. Ayah ibu yang melahirkan engkau, ayah ibu yang melahirkan pasangan engkau. Itu orang tua juga. Dan ayah ibu yang mendidik engkau, guru, dosen, kiai, itu ayah kita, gitu. Maka kalau kita ingin berkah ilmu kita, ya hormati yang 3 ini. Itu makanya dalam kitab ta'lim disebutkan al ustadu wa tibu kilahuma la yansohani idza lam yukroma. Pengajar, dosen, guru, ustad sama, kedudukannya sama dengan dokter. La yansohani idza lam yukroma. Dia tidak akan memberikan advice. Dia akan apatis, kurang peduli dia. Kalau dia tidak dimuliakan. Dosen dimuliakan bukan pakai keuangan, tapi pakai kedudukan ilmunya dia. Itu seperti itu kira-kira ya. Jadi kurang lebih perjalanan Bapak menjadi seorang itu tidak semerta-merta direncanakan, lain lebih ke mengalir daripada jalannya. Iya, ya mengalir saja ilmu. Ada kesempatan itu memang tes hakim itu mohon maaf ya ketat. Tidak bisa lirik kanan lirik kiri, tidak. Karena tahun lalu saya ikut nguji terakhir penentuan. Itu memang ketat sekali dan tidak ada titipan-titipan, tidak ada. Jadi yang penting
ya, ya bisa menjawab soal lah gitu. Jawab soal itu. Tapi kalau misal kalau yang dari kami pelajari itu kan tentang etika profesi Iya. hukum, kan dalam etika seorang hakim itu ada yang disebut sebagai seorang hakim harus independen. Maksudnya kalau maksud dari independen itu harus hanya mengikuti kata-katanya sendiri atau memang apa ya, kayak lebih independensi itu lebih kayak sebutannya maksudnya bisa diintervensi oleh orang lain sebetulnya. Dalam persidangan itu ada beberapa ajas. Ada ajas sederhana, ringan, dan biaya ringan. Ada ajas imparsialitas. Ajas imparsialitas itu adalah ajas keseimbangan dalam mengadili. Jadi tidak boleh kita misalkan ke si A kita tersenyum dengan pertanyaan ternyata membentak kepada yang lain. Dengan seperti itu aja sudah tidak adil. Ya. Bagaimana caranya adil? Makanya kalimat adil adalah mahual adlu. Apa adil itu? Al adlu wad'u syai' fi syai'. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka kalau sendal yang kanan ditaruh yang kiri bukan tempatnya, baik sengaja maupun tidak disengaja. Maka kalau salah menetapkan hukum, menetapkan pasal, termasuk tidak adil, sengaja maupun tidak disengaja. Jadi yang disebut adil itu menempatkan porsi keadilan itu. Hanya memang kan keadilan itu kalau dilihat itu kan tiga. Satu, ya, keadilan yang merujuk kepada normatif. Ya. Dua, keadilan yang merujuk kepada sosialit. Ketiga, keadilan yang merujuk kepada psikologis. Contoh, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang diperbaharui oleh MK menjadi Undang-Undang 16 ya. Itu semua harta kecuali ada ikatan perjanjian perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan itu separuh milik suami, separuh milik istri. Maka ketika suami yang bekerja, istri merawat anaknya, tidak bekerja, ya haknya separuh. Karena memang Islam menempatkan laki-laki untuk mencari nafkah. Pertanyaan berikutnya, ketika konsep Islam suami yang wajib mencari nafkah, ternyata dalam beberapa kasus dia ada di rumah yang tidak bekerja, justru istrinya yang bekerja, padahal bukan kewajiban dia yang bekerja. Kalau normatifnya 50%, adil nggak kira-kira? Secara psikologis tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena seharusnya si istri yang menerima nafkah, tapi dia. Maka ketika ketidakadilan itu menurut psikologis dibagi dua, secara psikologis tidak pada porsinya. Itu satu contoh ya. Jadi, nah kalau kita misalkan hanya normatif saja, ya dibagi dua. Nah, maka harus dilihat juga beban psikologis si istri itu. Apalagi misalkan secara secara sosial itu kulturnya misalkan kultur patrilineal. Satu daerah kan banyak. Ada yang kulturnya
Ini ya memang laki-laki yang di situ diutamakan, tapi ternyata di situ dia diam saja. Apa adil kalau dibagi dua? Nah, makanya ini saya kira. Baik, terima kasih. Ya. Izin bertanya, semisal Pak kalau kita bicara di lapangan persidangan, Iya. seorang hakim itu seperti tadi yang sudah disebutkan teman saya sebelumnya, Iya. itu harus independen, dan juga sebelumnya Bapak yang di perkenalan tadi, hakim juga harus berintegritas. Iya. Nah itu selain itu Pak, apa lagi sih sikap hakim dalam persidangan agar enggak nimbulin kesan memihak satu orang, satu pihak itu Pak. Dan juga gimana kalau misalnya hakim itu gagal dalam menjaga kerahasiaan dalam tugasnya, misal gitu Pak. Kalau kalimat hakim gagal dalam menjaga kerahasiaannya, itu berarti kasus individual ya, kasusnya kasus individual. Tapi pada hakikatnya adalah kerahasiaan persidangan itu harus dijaga, tidak boleh diceritakan di luar. Maka di Australia itu hukumnya hukum common law, hukum civil law, itu melihat bahwa orang yang membahas tentang hukum putusan saja itu sudah termasuk contempt of court. Itu termasuk contempt of court. Ya. Kenapa demikian? Karena itu rahasia persidangan. Maka dalam perkara-perkara tertentu itu sidang tertutup untuk umum. Maka tidak boleh hakim membahas tentang putusannya misalkan. Tidak boleh. Nah, dalam sidang tertutup untuk umum, karena persidangan-persidangan tertentu yang memerlukan satu rahasia secara psikologis misalkan, itu hakim harus betul-betul menjaga kerahasiaan itu. Nah, kalau dia gagal, berarti kode etik yang ada di dia itu tidak dipegang teguh. Karena dalam kode etik itu sudah diatur bagaimana dia tentang integritasnya, bagaimana sikapnya, dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi, kalau tentang integritas hakim semuanya harus dipegang. Hanya kalau kalimat gagal berarti kan oknumnya itu. Sebab kalau sekarang kan apalagi tantangan, orang nggak bisa dia mengumpet sendirian, nggak bisa karena media kan. Maka seorang hakim tidak boleh gaptek gitu. Saya tahun 90 ketika menjelang SK Hakim, ketika itu kan komputer baru keluar WS sama Lotus kan, belum lahir kan, WS sama Lotus. Saya kursus zaman itu, bagaimana ya, ternyata ilmu-ilmu gitu lebih mudah daripada ilmu kitab. Ilmu kitab hanya bisa didalami di pesantren. Orang yang bisa membedakan mana huruf alif biasa, mana huruf alif lainah, itu di pesantren. Izin Bapak. Ya, silakan. Pernah nggak sih Bapak nemu bukti palsu di peradilan? Terus kayak gimana cara Bapak menanggapinya? Oh gitu. Begini, kalau tentang peradilan, tentang kepalsuan pembuktian kan harus dibuktikan lagi. Ya. Contoh misalkan ada seseorang menggugat satu tanah bahwa sertifikatnya itu palsu. Tentu hakim harus meneliti tentang kualitas pembuktian itu. Satu bukti dinyatakan palsu manakala ada compare aslinya. Maka kalau orang nuntut
ijazah itu palsu, ya, itu dia harus membuktikan bahwa ada compare ijazah asli. Tidak menuduh orang kemudian, oh ijazahnya palsu, oh buktinya palsu. Ya kayak kasus Pak D kemarin kan ramai juga. Ya kenapa dituntut beliau? Ini kasus sama kan? Iya. Membuktikan itu enggak. Ya. Al bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankaru. Kan orang yang dinamakan, kalau Anda mengatakan ini palsu, itu harus ada aslinya. Mana aslinya? Nah, seperti itu. Jadi kalau hakim meneliti bahwa itu yakin palsu, yakin tidak benar, berarti harus ada bukti lawan yang menyatakan aslinya ini. Selagi masih tidak ada, ternyata ketemunya di luar. Nah, ketemunya di luar, sudah beberapa lama ketemu bahwa itu ternyata palsu yang dibuat. Setelah diteliti, maka dapat ditarik ke dalam perkara pidana tentang pemalsuan atau keterangan palsu misalkan gitu. Baik, ada lagi? Cukup ya. Izin bertanya Bapak, kan hakim itu tentunya harus menjaga etika profesi hukum tersebut. Iya. Nah, apakah ada dalam profesi hakim ini pelatihan terkait etika profesi hakim? Nah, ini pertanyaan bagus itu. Kalau di Mahkamah Agung itu terstruktur, ada pelatihan-pelatihan, bahkan sekarang online tuh ya. Itu 2 minggu sekali aja kita ada. Ya sebulan kadang-kadang 2 kali, paling minim 1 kali pelatihan. Ya. Sekarang kan pelatihannya daring gitu kan, banyak begitu. Kalau dulu ya di satu tempat ya. Bahkan compare dengan negara-negara lain, misalkan negara-negara yang common law, negara-negara yang civil law gitu kan. Nah, itu di compare hukum-hukumnya. Maka ketika hasil compare, hasil pelatihan itu juga untuk mengupgrade manakala yang perlu di-upgrade gitu tentang pembaharuan hukum di Indonesia. Banyak kok contohnya, banyak sekali. Contoh misalkan lahirnya beberapa undang-undang juga kan compare juga keluar. Ya. Atau yang kedua tentang undang-undang perlindungan anak, itu compare keluar juga bagaimana hak-hak anak yang harus dilindungi sama. Atau dalam Islam misalkan tentang kompilasi hukum Islam, itu juga compare juga keluar ya. Baik latihan di negara-negara yang sesuai dengan hukum di Indonesia maupun di luar tuh di compare. Contoh misalkan di dalam Islam itu kan ayah atau anak ahli waris yang beda agama itu kan tidak dapat warisan. Tapi di Indonesia memang dia bukan ahli waris, tetapi dia dapat warisan dengan jalan wasiat wajibah. Atau anak angkat sama begitu. Nah, itu hasil mana? Hasil compare tadi. Ya compare, ya pelatihan di luar dan lain sebagainya. Itu memang diperlukan penting, bukan hanya mengupgrade, menambah ilmu, tetapi ya mengawasi lah langkah-langkah arah. Hakim yang nggak diawasi ya, makanya ada badan pengawas di Mahkamah Agung, belum komisi yudisial. Itu penting itu untuk mengontrol, tapi bukan mengintervensi, mengontrol. Supaya apa? Supaya tujuan dari peradilan ini, peradilan yang agung, terarah
dinikmati keadilan itu oleh masyarakat gitu. Baik, Ana ada lagi? Baik ya. Baik Bapak, izin ini mungkin pertanyaan terakhir dari kita. Ini Iya. mengenai sepanjang perjalanan Bapak menjadi hakim ini, pastikan ada beberapa oknum hakim yang memang melakukan pelanggaran etika profesi ini. Ya. Nah, untuk pemberian sanksi terhadap oknum tersebut itu seperti apa Pak? Memang begini ya. Kalau oknum yang disebutkan itu kan berkaitan dengan attitude. Kadang-kadang sepertinya apa yang dipertanyakan ada juga terasa ya. Kenapa? Karena memang hubud dunia. Makanya dalam Islam itu hakim itu dibagi tiga kategori. Satu, hakim, dua, masuk neraka, masuk surga. Gitu kan, gitu ya hadisnya. Siapa itu yang pertama? Ada hakim yang memutus karena kebodohannya, masuk neraka. Ada hakim yang memutus, dia tahu bahwa putusannya A, tapi karena ada faktor X misalkan, memutuskan dari dia masuk neraka. Kalau dia punya ilmu, ada hakim yang berilmu, itu memutus sesuai dengan ilmunya. Maka ijtihad dia walaupun salah tetap satu pahala. Maka hakim ini harus betul-betul orang yang integritasnya tinggi. Makanya syarat hakim itu IP-nya dipenuhi. Bahkan di Jepang itu orang masuk fakultas hukum itu ranking pertama. Dia masuk fakultas kedokteran manakala tidak diterima di fakultas hukum. Dia masuk fakultas ekonomi setelah di fakultas hukum tidak diterima. Tapi di Indonesia orang masuk A, masuk B enggak diterima, masuk di humaniora, di hukum. Jadi kembali ke satu pertanyaan tadi, itu kalau tentang tadi yang penting kita bisa menjaga, maka hakim itu di luar negeri itu betul-betul diistimewakan. Di Amerika itu ada kursi pesawat 2 yang kosong untuk hakim. Manakala hakim berangkat, kalau di Indonesia kursi pesawat 2 untuk kepala daerah. Kepala daerah. Di luar untuk hakim diutamakan. Maka nanti Anda, ya harapan saya juga menjadi orang yang bisa berkecimpung di situ. Ya, kembali pertanyaan tadi, apa coba diperjelas lagi? Tentang jika seseorang hakim, Iya. dia melanggar suatu kode etik Iya. mengenai profesinya, untuk sanksinya itu caranya seperti apa? Ini Baik, itu berjenjang ya. Kode etik itu ada yang ringan, misalkan diperiksa oleh badan pengawas atau komisi yudisial, kemudian hasilnya dinyatakan tidak puasan, dinyatakan teguran lisan, jadi diperintahkan atasnya untuk memanggil dan ditegur secara lisan. Ada ketidakpuasan itu ditegur secara tertulis. Ada yang dihukum dengan hukuman menengah ya, tidak berat. Misalkan ketika dia melanggar kode etik, dihukum non palu misalkan, artinya tidak boleh mengadili. Itu biasanya putusan ini kalau misalkan non palu itu ada hukuman yang mengiringi, misalkan tidak menerima tunjangan selama
sekian bulan gitu. Itu ada. Ya kalau berat ya, melanggar kode etik berat ya dipecat. Misalkan melanggar kode etik berat, hakim mabuk-mabukan, hakim berjudi, hakim narkotika, atau hakim berbuat zina, hakim membawa istri orang lain, itu kan pelanggaran berat. Maka dalam kaidah usul fikih itu kalimat konsepnya begini, ittafaqa fil harami fahuwa haramun. Orang bersepakat dalam keadaan yang haram itu haram. Contoh tuh, kita sepakat itu istri orang di bawah, ya tetap haram, tetap kode etiknya berat. Oh dia ikhlas kok, keluarganya menyetujui dia narkotika, nggak bisa. Karena kode etiknya berat, tetap tidak boleh ya. Jadi sanksi itu dari mulai yang ringan, ya. Bahkan ada yang ringan juga, misalkan kelihatannya kurang profesional. Biasanya Mahkamah Agung juga memantau, dimutasi dengan kelas yang bawahan. Itu ada. Kasusnya ini dimutasi, diturunkan satu pangkat. Banyak sekali ketat. Ya. Kenapa ketat? Karena memang harus menjadi barometer. Kalau hakimnya kemudian dia tidak ya serampangan, itu gimana? Nah, itu jadi seperti itu. Ada sekalian ya. Nah, ada lagi. Baik, mungkin buat pertanyaan sudah cukup ya Pak. Kita bisa ambil tadi dari jawaban-jawaban Bapak yang sangat alhamdulillah membuka wawasan lah buat kita, bukan hanya dalam bidang profesi hukum hakim, tapi juga tentang keagamaan, juga tentang bagaimana etika seorang, bukan hanya hakim, etika hakim, tapi juga etika kita sebagai thalib atau sebagai penuntut ilmu kepada dosen. Nah, mungkin terakhir ya Pak, bagaimana pesan Bapak terhadap semua halayak umum yang sedang menuntut ilmu dalam profesi Bapak, mungkin bisa dijelaskan? Konsepnya adalah, saya ambil itu sedikit ya, kalimat dari kitab Ta'lim ya. Ta'allam fa innal ilma zayyinun li ahli. Tafaqqah fa innal fikha abdul qaidi. Pelajari ilmu pengetahuan, karena orang yang mempunyai ilmu pengetahuan itu, dia ilmu itu menjadi penghias bagi orang yang punya ilmu. Sekarang kita melihat ada tukang servis televisi, dia ahli. Kita baru lihat dia juga, itu kebayang di otak kita, wah ini orang ahli di bidang servis televisi. Zayyinun li ahli. Kemudian yang kedua, bait yang kedua, tafaqqah fa innal fikha abdul qaidi. Pelajari ilmu fikih, ilmu hukum, karena ilmu fikih, ilmu hukum tanda kutip menghantarkan engkau menjadi orang yang benar. Itu ya untuk anak-anak sekalian, yaitu dipegang teguh, raih ilmu mumpung muda. Kata pepatah Arab yang diambil oleh syair Nur Asyah Jamil, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Apa yang Anda pelajari sekarang, yakin lebih nempel, dan persiapkan ilmu pengetahuan untuk meraih tantangan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.